Pemirsa PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat hari ini ada lebih dari 26.000 pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sementara terjadi peningkatan volume kendaraan hingga mencapai 29,4% terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nadia Soraya dari stasiun Pasar Senen dan Rona Marina dari gerbang tol Cikampek. Kita akan ke stasiun Pasar Senen terlebih dahulu, ada Nadia di sana. Nadia, bagaimana situasi terkini di sana dan kota-kota mana saja yang menjadi tujuan utama pemudik? Ya, selamat sore Eva. Jelang Hari Raya Idul Fitri, begitu kepadatan calon penumpang terpantau sudah mulai terlihat di stasiun Pasar Senen. Dan saat ini untuk kereta terdekat yang akan berangkat adalah kereta Jayakarta menuju Surabaya dan juga kereta Cikuray menuju Garut. Dan kalau tadi saya menanyakan kepada sejumlah calon penumpang, kenapa ini alasannya mereka memilih untuk berangkat lebih awal di libur mudik Lebaran 2025 ini, ada beragam jawabannya. Ada yang mengatakan tentunya untuk menghindari kepadatan ataupun penumpukan yang terjadi di puncak arus mudik yang diprediksi oleh PT KAI Daob 1 Jakarta akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2025. Di samping itu juga mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan libur lebih dulu dari tempat kerjanya masing-masing, maka dari itulah menjadi pilihan mereka untuk berangkat lebih awal agar nanti dapat bertemu dengan sanak saudara lebih lama di kampung halaman. Begitupun juga untuk anak-anak sekolah yang ternyata ini liburnya lebih dulu juga, maka mereka memilih untuk lebih lama di kampung halaman. Di samping itu, kepadatan yang terjadi saat ini di stasiun Pasar Senen ini juga sejalan dengan data yang saya terima dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Tadi saya sempat menghubungi manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendy Wintoko, yang mengatakan pada hari ini di 23 Maret 2025 sebanyak 26.033 kursi atau seat ini sudah ludes terjual, dan angkanya ini diprediksi akan terus meningkat apabila dibandingkan dengan kemarin di 22 Maret ini harganya tidak begitu jauh berbeda, ada di 26.299 kursi, dan seperti yang tadi saya sampaikan untuk hari ini masih akan terus meningkat prediksinya begitu. Dan kalau dilihat untuk esok hari juga diprediksi akan terjadi peningkatan sebanyak 200 seat atau kursi yang akan berangkat untuk masyarakat yang akan libur di mudik Lebaran 2025 ini. Di samping itu juga masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir begitu terkait dengan ketersediaan tiket, karena hingga saat ini di hari ini saja masih banyak sekali tiket yang tersedia, yakni di mana ada di angka sekitar 25.000 tiket yang masih tersedia. Jadi buat Anda yang masih bingung apakah akan berangkat untuk menuju kampung halaman pada hari ini, bisa langsung melakukan pemesanan tiket. Di samping itu terkait dengan kota-kota atau destinasi mana saja sebenarnya yang menjadi favorit, ini masih kurang lebih sama dengan tahun kemarin. Ada di Surabaya, Malang, Yogyakarta, ada di Purwokerto, dan juga Tegal. Dan dari PT KAI Daob 1 Jakarta mengingatkan masyarakat yang paling penting adalah untuk tiba lebih awal, setidaknya 1 jam sebelum jam keberangkatan. Begitupun juga diingatkan bagi para masyarakat untuk mengutamakan keselamatan, baik keselamatan diri sendiri juga keluarga dan juga barang bawaan. Untuk sementara itu, Eva, yang dapat saya laporkan dari stasiun Pasar Senen. Saya akan terus memantau bagaimana situasi dan juga kepadatan di stasiun Pasar Senen. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, kita bergeser ke gerbang tol Cikampek, ada Rona di sana. Rona, apakah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas? Ya, baik Eva, pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama tempat saat ini kami berada, memang sudah ada peningkatan sebanyak 29,4% begitu ya, terkait dengan masyarakat yang melewati dari gerbang tol Cikampek Utama, baik itu yang akan keluar maupun yang akan masuk ke arah Jakarta dibandingkan dengan tahun lalu. Dan namun ketika hari ini yang merupakan H-9 dari libur Idul Fitri 1446 Hijriah, ini belum tampak terjadinya kepadatan di beberapa kilometer tertentu begitu. Tadi kendaraan kami masih bisa melaju sekitar 60 hingga 80 km per jam, namun memang di gerbang tol Cikampek utamanya secara langsung di belakang saya itu tampak bahwa ada sedikit ketersendatan, di mana ini ketersendatannya terjadi karena masyarakat yang mengantri, baik itu yang keluar dari arah Jakarta maupun yang akan masuk ke arah Jakarta. Dan untuk kendaraan yang melaju ini Eva, ini kami melihat didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga ada bus-bus dan juga ada truk-truk.
Meskipun demikian, truk-truk yang melaju ini masih truk-truk angkutan muatan barang biasa begitu ya, karena memang untuk truk-truk yang seperti sumbu 3 maupun yang membawa barang-barang bangunan ini masih tidak diperbolehkan untuk melaju pada pukul ini. Dan untuk plat-plat yang melalui tol Jakarta Cikampek ini masih didominasi oleh mobil-mobil berplat B, yang artinya ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta baik yang akan keluar maupun yang masuk ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan meski demikian, Eva, memang dari pihak kepolisian ini juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintasnya, diantaranya seperti kontraflow yang akan diberlakukan dari besok Kamis 27 Maret hingga Sabtu 29 Maret 2025 mendatang. Kemudian untuk one way di rekayasa lalu lintasnya akan dilaksanakan pada Kamis 27 Maret hingga Sabtu juga 29 Maret 2025. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap ini memang akan sedikit berbeda diberlakukannya mulai dari tanggal 27 Maret atau besok Kamis hingga tanggal 30 Maret 2025 atau besok Minggu. Namun meski demikian memang selain dari peningkatan 29,4% terkait masyarakat yang berlalu lalang melalui gerbang tol Jakarta Cikampek, ada juga sebanyak 325.000 lebih kendaraan yang melaju melalui tol Trans Jawa, dan hal ini juga sudah dicatatkan per hari ini H-9 dari libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, selain itu juga dari PT Jasa Marga ini sudah menerapkan sebanyak 20% untuk diskon tarif tol bagi seluruh masyarakat yang akan melintasi tol Trans Jawa, terutama bagi masyarakat yang akan melalui dari gerbang tol Cikampek Utama ini. Maka dari itu masyarakat yang bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun jalan darat ini tetap harus memastikan kendaraan agar tetap prima, kemudian juga memastikan saldo e-tol mereka juga cukup agar tidak terjadi antrian yang berkepanjangan ketika sedang memasuki gerbang tol, terutama untuk gerbang tol Cikampek Utama. Sementara demikian, Eva, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Roda Marina. Sebelumnya juga ada rekan Nadia Soraya. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.